Bu, ini minyak jelantahnya mau dipakai atau dibuang? Kalau mau dibuang, boleh untuk saya saja, tanya Naomi, perempuan yang bekerja bersih-bersih di rumah Aira. Dia baru masuk 2 hari yang lalu, sehingga belum terlalu banyak tahu dengan sikap sang nyonya rumah. Untuk apa minyak jelantah itu? Tidak bagus untuk kesehatan. Kening Aira mengernyit. Anak saya ada tugas sekolah, membuat sabun batangan di sekolah. Bu, ini salah satu bahannya. Zahut Naomi. Oh begitu. Ya sudah ambil saja. Jawab Aira datar sambil kembali membersihkan kukunya. Naomi menuangkan minyak jelantah ke dalam plastik putih dan mengikatnya hati-hati. Lalu ia segera menyelesaikan pekerjaan yang tinggal sedikit lagi, lalu lekas pulang di rumah, ia sudah disambut Nala, anak perempuannya yang baru kelas 1 SD. Ibu bawa apa? Tanya Nala antusias. Tadi pagi ibunya pamit bekerja dan berjanji akan membawa makanan yang enak. Kamu sudah lapar? Ya? Ayo makan. Sahut Naomi ceria. Mereka berdua pun langsung masuk ke dapur. Naomi mengambil nasi sisa semalam. Lalu mengucurkan sedikit minyak jelantah itu ke piring dan mengaduknya. Kenapa cuma minyak, Bu? Aku mau makan telur. Gadis kecil itu menggeser piringnya menjauh. Kalau ibu sudah gajian, ya, balas Naomi, memberikan senyuman harapan. Dia mungkin bisa mencoba minta gaji mingguan. Meskipun ketetapan awal dengan Aira akan digaji bulanan. Mereka berdua pun memakan nasi dingin itu. Nala terlihat lahap dan memuji kalau nasinya terasa enak. Naomi lekas berdiri dan berlari ke halaman belakang. Bulir bening yang sedari tadi ditahan begitu menyesakkan dada. 2 bulan lalu, ia dan anaknya masih suka memakan ikan hasil tangkapan sang suami. Terkadang uangnya dibelikan ayam atau tahu tempe. Namun keadaan langsung berubah total saat suaminya yang pergi melaut tak pulang-pulang. Ada yang mengatakan kalau perahunya karam dan Adnan tenggelam di lautan dalam. Namun entah kenapa Naomi belum merasa ikhlas dan yakin kalau suaminya meninggal sebelum menemukan jasadnya. Ibu, apa ibu masih mau nasinya? Tanya Nala, membuyarkan lamunan ibunya. Lekas Naomi mengusap mata dengan ujung jilbabnya, lalu menoleh pada putrinya. Nala mau tambah nasinya? Habiskan saja. Ujar Naomi dengan perasaan campur aduk. Nala begitu senang. Sementara Naomi masuk dan memperhatikan wajah gadis yang harus dia perjuangkan. Gadis yang mewarisi wajah suaminya. Tadi baru sesuap nasi yang masuk ke dalam mulutnya. Rasa sesak di dada membuatnya tak berselera. Ikut merasa kenyang melihat Nala makan dengan lahap. Bu, kita ke pantai lagi. Ya, mungkin saja Bapak sudah pulang. Kasihan kalau tidak disambut. Tak mungkin Bapak lupa kalau besok aku ulang tahun. Kan? Ucap Nala dengan polosnya. Naomi mengangguk pasti. Dia pun sebenarnya masih sangat berharap kalau suaminya benar-benar pulang dan berkumpul layaknya keluarga bahagia seperti dulu. Karena hari Minggu, banyak anak-anak yang bermain bola di pantai. Sebagian mencari kerang dan ada juga yang main istana pasir. Ada jasad. Ada jasad laki-laki. Teriak seruang nelayan. Orang-orang pun langsung berkerumun. Detak jantung Naomi berdetak kencang. Bisa saja itu jasad suaminya. Dan kalau benar, itu artinya dia dan Nala tak boleh berharap kepulangan kepala keluarga itu lagi dengan keadaan selamat. Naomi. Nala. Ayo kita lihat. Jangan-jangan itu Adnan. Ujar Kana, kakak Adnan, setengah berlari datang bersama suaminya. Apa Bapak pulang? Bu, ayo kita lihat. Nala menarik-narik baju ibunya yang berkibar ditiup angin. Kaki Naomi terasa berat, seolah tak ingin berjalan menuju kerumunan orang itu. Dia memejamkan mata, tapi bulir matanya langsung meluncur deras. Adnan. Adikku, kenapa kamu jadi seperti ini? Jeritan diiringi tangisan Kana seperti mengabarkan segalanya. Pandangan Naomi mengabur, kepala juga terasa pusing. Perempuan yang belum genap 30 tahun itu menjatuhkan diri ke atas pasir, karena kakinya terasa amat lemas. Ibu, bangun. Bu. Nala menguncang bahu ibunya yang sudah jatuh pingsan. Suara orang mengaji terdengar sayup-sayup di rumah yang dulu dibeli Adnan sebelum menikah. Naomi mengerjapkan mata perlahan, lalu menatap sekeliling. Kenapa aku ada di sini? Mbak, mana suamiku? Cecarnya, berusaha duduk meskipun badan terasa lemah. Itu suara ngaji di mana? Seperti di depan rumah? Tanyanya lagi. Sembari menatap sang kakak ipar yang memakai baju serba putih.
Sudah, kamu istirahat saja dulu. Itu suara orang sedang tahlilan. Yang tadi ditemukan di pantai itu suami kamu dan dia sudah meninggal, balas Kana. Tidak mungkin. Suamiku belum meninggal. Dia punya hutang janji membersamaiku sampai tua. Aku mau lihat jasadnya kalau memang sudah meninggal, seru Naomi, berusaha melepaskan cekalan iparnya di pergelangan tangan. Sementara itu, Sugi, suami Kana, meminta orang-orang yang telah selesai mengaji untuk segera pulang. Hanya 4 orang sebenarnya dan mereka remaja masjid yang dimintai datang untuk tahlilan. Beberapa lembar uang tanda terima kasih ia berikan sebelum mereka pulang. Suamimu sudah langsung dikubur. Jenazahnya tak memungkinkan jika harus menunggu lebih lama. Aku harap kamu bisa menerima kenyataan ini. Dibanding dirimu, aku sebagai kakaknya yang seharusnya lebih terpukul atas keapriannya. Jangan membuatnya tidak tenang. Kana sedikit membentak Naomi. Hingga Nala yang sudah tertidur di samping ibunya jadi terbangun. Dia pun langsung memeluk perempuan yang ia sayang. Jangan bentak ibu, Bude. Lirihnya melihat putrinya ketakutan, Naomi berusaha tenang. Dia harus tetap bersikap waras agar Nala tidak sedih dan juga panik. Sekarang, hanya mereka berdua yang harus saling mendukung. Perempuan berdaster motif bunga itu memijit kepalanya yang berdenyut nyeri. Terkadang dia bisa pingsan kalau ada sesuatu yang sangat mengejutkan. Termasuk dulu saat suaminya tak pulang-pulang. Dia pingsan juga. Namun kali ini terasa janggal karena tak pernah dia pingsan dari pagi sampai malam. Dia juga tak mendapat perawatan apa-apa. Baju yang dikenakan masih sama. Bahkan masih banyak pasir yang ikut menempel di daster yang ia kenakan. Jasad Adnan memang sudah membusuk. Tidak dikenali lagi wajahnya. Tapi kalau kamu tak percaya, jam tangan ini ada di pergelangan tangan jasad itu. Ini jam tangan Adnan, kan? Cecar Kana sambil menyerahkan sebuah jam tangan berwarna hitam yang familiar baginya. Jam itu memang milik Adnan, karena ada nama Adnan dan Naomi di bagian layarnya. Jam anti-air yang selalu dipakai Adnan kemana saja, apalagi waktu melaut. Naomi mengambil jam tangan yang dia yakini milik suaminya. Lalu mengecup dan memeluknya sambil berurai air mata. Tiada yang bisa mengungkapkan perasaannya sekarang. Saat sedang sayang-sayangnya, suami malah pergi untuk selamanya. Ketika bibir tak bisa lagi bersuara, air matalah yang menjelaskan segalanya kalau dia sekarang sedang rapuh. Dia pun memeluk Nala, buah cinta kesayangan mereka yang harus jadi yatim di usia yang masih belia. Mbak pulang dulu. Kamu jangan terus meratapi nasib. Kasihan Nala, pesan Kana. Kali ini suaranya sedikit lembut. Bude pulang dulu, ya. Jangan jadi anak cengeng. Titahnya sembari mengusap rambut bocah yang matanya sudah bengkak akibat kelamaan menangis. Keesokan harinya, Naomi memaksakan diri bangkit dari tempat tidur. Dia harus tetap bertahan. Kalau dia serapuh ini, mungkin masa depan anak yang menjadi harta paling berharganya akan suram. Menjadi perempuan memang fitrahnya kelak jadi istri, tapi tak baik jika tak punya pendidikan. Dia menghela napas panjang saat melihat kaleng penyimpanan beras tinggal sedikit lagi. Kalaupun dimasak, hanya cukup untuk sekali makan. Assalamualaikum. Suara orang ramai mengucapkan salam. Nala yang sudah bangun bergegas membukakan pintu dan terkejut karena guru dan teman-temannya datang. Naomi pun segera muncul dari dapur dan langsung mempersilakan tamunya masuk. Kami sudah dengar kabar duka kalau bapaknya Nala meninggal dunia. Kami ikut berduka cita, Bu. Semoga ibu dan Nala selalu diberi ketabahan, ujar salah satu guru berkerudung hijau. Dia menyerahkan satu amplop berisi sumbangan yang dikumpulkan oleh staf guru dan juga para murid. Ada juga satu karung beras 30 kg yang disumbangkan oleh kepala sekolah. Semoga bermanfaat, Bu. Kami cuma bisa membantu sedikit. Lanjutnya, merembes lagi air mata Naomi. Saat dirinya hampir putus asa dan kebingungan akan makan apa, ternyata masih ada kebaikan dalam hidupnya. Tak berapa lama, semuanya pamit pulang. Mereka tak ingin menyusahkan pemilik rumah untuk menyuguhkan minuman atau makanan. Ayo kita hitung uangnya, Bu, ujar Nala antusias. Nanti saya ya, enak. Ibu mau masak dulu. Kamu pasti sudah lapar, kan? Tolak Naomi sambil beranjak membawa sumbangan yang ia dapatkan. Nala pun mengangguk. Namun tiba-tiba pintu diketuk dan Kana langsung masuk. Dapat sumbangan, ya? Cepat bayar biaya pengurusan jenazah dan pemakaman suami kamu. Semua itu tidak gratis, cetus Kana. Memangnya berapa?
Mbak? Tanya Naomi. Susah payah dia menenguk ludah. 10 juta, jawab Kana tegas. 10 juta. Gemetar suara Naomi dan semakin merasa terpukul karena amplop di tangannya langsung direbut kakak iparnya. Kana pun segera beranjak dari rumah itu dengan langkah penuh percaya diri. Namun begitu keluar, dia segera disergah oleh salah satu tetangga Naomi. Keterlaluan kamu, Kana. Itu hak keponakanmu. Kenapa pakai biaya segala? Semua warga bergotong royong mengurus jenazah Adnan, dan tidak ada yang meminta upah. Bahkan sumbangan warga juga kamu ambilkan. Seru seorang wanita bernama Mbok Riah, tetangga Naomi yang tak sengaja melihat kejadian tersebut. Apa maksudmu, Mbok? Jangan suka fitnah. Elak Kana. Saya tidak fitnah. Semuanya jelas di depan mata. Apa perlu saya panggil semua warga untuk bersaksi kalau tidak ada yang diupahi? Bahkan kain kafan saja gratis. Kamu hanya mengeluarkan uang untuk membuat kopi dan teh manis. Memangnya berapa sih modalnya? Kita bisa ke warung tempat kamu berhutang untuk melunasinya. Sergah perempuan tua itu kesal. Kana dan suaminya berpandangan. Merasa situasi tidak lagi aman buat mereka. Ingat, urusan kita belum selesai. Seru Kana sembari melempar amplop rampasannya ke arah Naomi. Kemudian dia menarik suaminya untuk segera pergi dari tempat itu. Terima kasih. Ya, Mbok. Uang ini sangat berharga untuk kami. Sepertinya kamu belum masak. Mbok bawakan sedikit makanan. Lumayan untuk mengganjal perut sebelum masakanmu matang. Balas Mbok Riah. Naomi menerima rantang itu dengan tangan bergetar. Saat keluarga suaminya tak peduli, ada orang baik yang hidupnya saja masih pas-pasan, tapi berhati mulia. Sekali lagi terima kasih. Semoga Allah yang akan membalas semua kebaikan Mbok. Kalau tidak dari tangan kami, semoga saja ada orang baik yang dikirimkan Allah untuk membalasnya, ujar Naomi terharu. Nala yang tahu kalau ada makanan untuk mereka, bergegas mengambil piring. Dia sudah kelaparan. Apalagi ibunya, sejak kemarin belum makan. Kalau begitu, ayo kita makan, Mbok, ajak Naomi. Mbok udah makan. Kalian makanlah berdua. MBOK mau pulang dulu. Tolak Mbok Riah seraya meninggalkan rumah Naomi. Setelah Mbok Riah pergi, barulah Nala dan ibunya makan. Meskipun cuma sayur rebusan daun kelor dan telur dadar, tapi bagi mereka sudah terasa nikmat. Tak harus menunggu ibunya gajian, keinginan Nala untuk makan telur pun akhirnya terkabulkan. Jadi Bapak tak akan pulang lagi ya, Bu? Celetuk Nala. Tidak, Enaka. Tapi kita yang akan menyusul Bapak nanti di surga. Nala sering doakan Bapak. Ya. Balas Naomi dengan senyuman terpaksa. Dia tidak boleh terlihat rapuh di depan putri semata wayangnya. Iya, Bu. Balas bocah itu singkat, lalu makan dengan lahap, menghabiskan sisa nasi yang ada di rantang yang tadi penuh siang harinya. Naomi berjalan menuju rumah tempatnya bekerja, untuk mengabarkan kenapa dia tak datang tadi pagi. Berharap kalau majikannya dapat memaklumi dan tidak memecatnya. Rumah besar itu terbuka lebar dan Naomi segera mempercepat langkahnya. Lalu tak lama Aira keluar dengan pakaian rapi. Maaf, Bu. Saya tadi tidak datang karena kemarin suami saya ditemukan sudah tak bernyawa di tepi pantai. Jelas Naomi. Oh, ya sudah. Pulanglah. Aira seperti biasa hanya menatap sekilas. Bu, semuanya sudah beres. Apa saya sudah boleh pulang? Tanya seorang perempuan yang lebih muda. Keluar dari dalam rumah. Oke. Besok datang cepat. Ya. Saya tak suka kalau ada orang pemalas yang banyak alasan untuk libur kerja. Balas Aira, lalu memakai kacamata hitamnya. Lalu saya bagaimana? Bu? Tanya Naomi. Hatinya mulai tak enak. Kamu dipecat. Aira membentak hingga membuat Naomi mengusap dada. Apakah orang kaya selalu disiplin waktu dan tidak ada toleransi? Perempuan yang masih berduka itu menarik napas dalam, lalu membuangnya perlahan. Maaf, Bu. Apa saya tadi gaji? Tanyanya ragu. Menurutmu? Kamu itu cuma kerja 2 hari dan tidak memenuhi syarat sebagai asisten rumah tangga. Masih berani meminta gaji. Sergah Aira, matanya menelusuri Naomi dari kepala sampai kaki. Tapi kamu tak usah cemas. Saya ada pekerjaan bagus buat kamu. Tambahnya. Pekerjaan apa, Bu? Tanya Naomi bingung tanpa menjawab.
Aira segera mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto Naomi yang berpakaian tidak rapi. Besok, datanglah ke sini. Kenakan pakaianmu yang paling bagus. Suamiku punya pekerjaan bagus untukmu, ujar Aira seraya tersenyum menyeringai setelah membaca balasan pesan dari suaminya. Memangnya mau kerja apa, Bu? Saya tidak mau kalau harus bekerja yang tidak-tidak, ujar Naomi pelan. Seketika membuat wajah Aira berubah jadi keras. Kerjanya tidak melelahkan, tapi bisa menghasilkan uang yang lumayan. Amanlah pokoknya, balas Aira seraya tersenyum. Dia tak mau kehilangan kesempatan. Baiklah, Bu. Besok pagi saya kemari lagi. Segera Naomi pulang ke rumahnya. Memang masih ada beras dan uang di rumah, tapi kalau tidak bekerja, pasti habis juga. Nala, kamu kok di sini? Rumah dikunci tidak? Tanya Naomi saat melihat putrinya bermain kejar-kejaran dengan salah satu temannya yang putus sekolah. Sepertinya sudah aku kunci, Bu. Jawab Nala santai. Kuncinya mana? Tanya Naomi memastikan. Nala menggaruk-garuk kepala yang tak gatal. Dia menyeringai sembari merogoh kantong yang tak berisi. Ayo kita pulang, ayak Naomi. Kakinya melebarkan langkah agar segera sampai di rumah. Namun begitu sampai di rumah, alangkah terkejutnya kala melihat pintu rumah terbuka. Ya Allah, siapa yang tega melakukan ini? Lirihnya. Rumah sudah berantakan. Beberapa baju berhamburan di ruang tamu dan juga kamar. Kondisi sekitar rumah memang sedang sepi. Kebanyakan ke pantai untuk menyambut hasil tangkapan ikan suami masing-masing. Segera Naomi melongok ke dalam lemari tempat ia menyimpan uangnya. Dan kekhawatirannya benar-benar terjadi. Tak ada lagi uang sumbangan yang diberikan gurunya Nala. Dia teringat dengan beras yang disimpan di belakang. Setidaknya kalau masih ada beras, dia hanya perlu memikirkan lauk saja. Namun karung berasnya telah bilang dan berganti dengan satu baskom beras berwarna kecoklatan. Ada beberapa kutu beras yang berkeliaran di sana. Keluarganya sedang berduka. Tapi masih ada yang tega melakukan itu. Tangis Naomi pecah sembari memeluk putri semata wayangnya. Sementara itu, di rumah Kana, ia dan suami tertawa terbahak-bahak. Setelah sempat gagal merampas uang sumbangan dari rumah adik iparnya, akhirnya mereka bisa mendapatkannya. Sugi terlihat sangat puas. Dia dan istrinya memang tak suka dengan Adnan yang terlalu memanjakan Naomi. Bahkan Adnan meminta agar Naomi tidak memberikan pinjaman uang lagi pada Kana. Ide nekat Sugi untuk mencelakai Adnan pun muncul karena sakit hati. Ia sengaja melobangi perahu pria itu agar tenggelam saat di tengah laut. Malam itu, cuaca kurang bagus dan para nelayan enggan melaut. Hanya Adnan yang kuku pergi karena berkeinginan membeli sepeda baru untuk putrinya sebagai hadiah ulang. Entah Adnan selamat atau tidak, mereka juga tak tahu. Tapi yang jelas, mereka senang karena laki-laki itu betulan tidak pulang. Jasad yang ditemukan di tepi laut juga tak pasti siapa karena wajahnya sudah hancur. Tangannya juga tak utuh. Jam tangan tiruan yang sengaja mereka tempat jauh-jauh hari untuk alasan memperkuat kalau itu adalah Adnan. Kalau keponakanmu itu kelaparan bagaimana? Dia kan tidak mengerti apa-apa. Celetuk Sugi. Jangan terlalu dipikirkan. Toh kita sudah memberi mereka beras ganti. Walaupun sepertinya tak layak makan hehe. Kekeh Kana. Percakapan terakhir ini tak sengaja didengar Naomi karena dia mau mengadukan pencurian di rumahnya agar diusut sampai dapat. Namun dia tak menyangka kalau pelakunya sendiri adalah orang terdekatnya. Jadi Mbak Kana dan Mas Sugi yang mencuri di rumahku. Suara Naomi menghentikan tawa dari sepasang insan yang sudah buta nuraninya. Buru-buru Kana menyembunyikan uang yang baru di bawah banyak sofa. Jangan asal tuduh kamu, sergah Kana. Aku dengar semuanya. Mbak, suara Naomi meninggi. Tapi kamu tak punya bukti. Jangan coba-coba melapor pada orang lain kalau tak ingin kami membalikan fakta dan memenjarakanmu. Sergah Sugi. Dia tahu kalau Naomi tak punya ponsel sehingga tidak mungkin merekam percakapan mereka untuk bukti. Kalian tegas sekali. Aku harap kalian tak akan pernah merasakan kesusahan yang kualami. Lirih perempuan yang semakin terpuruk itu. Tentu saja. Kami tak mungkin hidup susah sepertimu. Cetus Kana, Naomi tak menyahut lagi. Percuma berdebat. Ia hanya akan semakin sakit hati. Akhirnya ia memutuskan pulang dengan hati yang teramat hancur. Kita akan makan apa, Bu? Tanya Nala. Hari sudah siang, tapi ibunya bilang juga memasak. Hanya beras yang sudah berkutu telah ia masak menjadi nasi.
Hari ini kita makan nasi dengan lauk minyak jelantah dulu ya, tanya Naomi. Uang tak ada sepeser pun dan pekarangan rumahnya tak ditumbuhi sesuatu yang bisa dimasak. Hanya beberapa bunga dalam pot yang menyejukkan pandangan, tapi tidak bisa mengobati kelaparan. Nala tersenyum dan mengangguk pasti. Mereka berdua makan dalam hening, saling melempar senyum dan sama-sama bersikap kalau nasinya enak. Naomi jadi kepikiran kalau akan menerima tawaran pekerjaan Aira saja. Mungkin bisa jadi solusi buat mereka sekarang. Singkat cerita, setelah Naomi menerima pekerjaan yang ditawarkan Aira, hidupnya benar-benar berubah drastis. Bahkan dalam hitungan bulan, ia sudah bisa melunasi hutang-hutangnya selama menunggu gaji pertamanya. Aira dan suaminya ternyata menempatkan Naomi sebagai asisten promotion girl. Awalnya Naomi merasa tidak nyaman bekerja dengan pakaian yang sedikit ketat. Apalagi harus menebar senyum palsu sembari menawarkan mobil-mobil mahal kepada calon pembeli. Namun mengingat ada anak yang harus ia hidupi, akhirnya dia bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa sempat mengeluh. Banyak omongan miring tentangnya di desa tempat tinggalnya. Apalagi dari mulut kakak iparnya. Namun ia tak menghiraukan itu semua. Ia hanya fokus melajankan pekerjaannya sembari membesarkan Nala seorang diri. Setelah beberapa bulan bekerja sebagai asisten promotion girl, ia memutuskan untuk berhenti. Bahkan saat Aira menahannya untuk tetap bekerja, ia bersikukuh untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Dari situlah Naomi mulai membuka usaha ikan asinnya sendiri. Tentunya dari uang intensif yang selama ini ia kumpulkan. Naomi memutuskan pindah dari rumah kesayangannya ke sebuah ruko di tengah kota. Ia benar-benar ingin memulai hidup baru dengan gadis kecilnya. Dia ingin Nala mendapatkan kehidupan yang layak. Tanpa memikirkan betapa kejamnya orang-orang yang mengaku sebagai keluarga, seperti Bude dan Pakdenya. Dari kisah ini kita belajar bahwa terkadang hidup memang kejam. Apalagi kalau berhubungan dengan hutang piutang. Lawan menjadi kawan, kawan menjadi lawan. Bahkan mereka yang gelap hati gelap mata bisa dengan tega menghabisi keluarganya sendiri. Namun Naomi membuktikan bahwa ia harus tetap bangkit. Ada Nala yang menjadi alasannya untuk tetap kuat. Walaupun kehilangan sosok ayah, Naomi tidak ingin Nala kehilangan kasih sayangnya dan haknya untuk hidup layak. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.